Ya. istri sah saya seperti apakah? Iya, aku kan jujur nggak gitu ngikutin medsos, jadi yang viral-viral apa aku tuh nggak tahu gitu ya. Tapi katanya ada berita apa tentang istri saya, tentang itu tuh beritanya gimana. Jadi kalau saya pribadi ya, saya seorang istri. Mungkin juga semua istri dimanapun di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia, pasti menginginkan keluarganya bahagia, keluarganya rukun bersama anak-anak seperti itu ya. Jangan sampai ada wanita idaman lain ataupun juga pria idaman lain seperti itu gitu ya. Jadi ya senantiasa, kalau saya sih berdoa sih ya, kita kan nggak bisa mengontrol suami kita 24 jam artinya, tapi kan kita bisa nitipkan suami kita ke Allah, dan kita juga bisa tahu kita menikah dengan pria seperti apa, yang setia atau seperti apa gitu ya. Jadi buat saya memang ya, kita para istri memang berhak menjaga pakaian istri suami, pakaian suami dari istri gitu ya. Jadi buat saya ya memang tidak setuju dengan adanya apa nyebutnya ya, pelakor Poligami. enggak, kalau poligami kan dalam Islam boleh memang, tapi kan ada syarat-syaratnya poligami itu seperti itu kan gitu ya. Jadi ya wanita mana yang mau suaminya direbut wanita lain gitu sih, seperti itu ya. Kalau buat saya sih sebisa mungkin perempuan tuh kan kita punya pilihan ya, kamu mau nikah jadi istri yang pertama atau istri yang kedua atau satu-satunya, kan kita punya pilihan dan semua punya konsekuensi gitu. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat pasti ada konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau mau berbuat sesuatu ya dipikirkan dulu. Menurut aku sih seperti itu gitu kan, karena bagaimanapun juga pasti lebih enak kita menjadi ya istri sah satu-satunya seperti itu. Tapi kalau mereka bilang kan ini semua takdir, ya takdir kan ujungnya ada di kita. Maksudnya kita bisa berubah takdir tidak, tapi kan kita punya pilihan itu loh. Boleh Kita menolak. punya pilihan gitu loh. Kita punya pilihan, kita berhak pilih, dan ketika kita memilih A kemudian ada konsekuensinya, ya udah tanggung jawab gitu kan, itu pilihan kamu ya kan. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada problematika, ya udah itu pilihan kamu, nggak ada yang maksa kamu gitu kan. Jadi ya kamu harus konsekuensi dengan segala permasalahan itu gitu sih. Ya berdoa ya, kalau selalu berdoa ya juga buat istri sah dimanapun berada, kita istri ya selain kita menjaga pakaian kita menjaga suami kita, dan kita senantiasa berdoa supaya rumah tangga kita dijaga. Kak Edi, sedikit tanggapan Kak Edi tentang kajian yang mana kita tahu tempat kajian itu kan pasti membawa yang positif gitu, tapi gara-gara yang viral kemarin ibu-ibu jadi worry banget nih ikut kajian, nanti ujungnya suaminya takut begitu. Gimana Kak Edi menanggapinya? Iya sih, kalau di pengajian aku sih alhamdulillah itu emang perempuan, khusus perempuan pengajian saya Adila Zara. Tapi ada beberapa memang nih para fotografer ini malah suka ngaji di saya, kayak Pak Tisna, Rahul, Edo gitu kan, juga Bang Sarwana gitu, karena mereka tuh sahabat deket aku. Terus kadang mereka, Kak, aku datang ke kajian nggak, seperti itu. Jadi tadinya tuh ada 1-2 jamaah aku ulang tahun, terus kemudian bawa bawa wartawan, bawa fotografer maksudnya. Kemudian kayak ini boleh ngaji nggak gitu. Jadi yang pria itu ya biasanya itu nih ada semua di sini, Rahul, Edo gitu, Pak Pitisna gitu, sama Bang Sarwana tadi. Biasanya itu sih gitu. Kalau di aku kan memang bukan suami istri, karena kan pengajianku siang. Bapak-bapak kan harus kerja bukan? Bapak-bapak biasanya di kantor gitu. Jadi memang kalau di saya mayoritas memang perempuan, dan yang laki-laki pun udah kayak kantor family sih biasanya gitu. Baik, menanggapi tentang adanya statement kalau jadi pelakor itu tidak harus cantik. Nah, ini menyikapi ketika ada omongan seperti itu, seperti apa sebagai seorang wanita melihat? Statementku jadi pinter-pinter nanti ya, ntar dikira. Pokoknya intinya maaf banget, saya itu tidak mau campur urusan orang, karena urusanku juga udah beribet. Semua orang kan bagi kalian semua pasti punya masalah sendiri, punya dapur sendiri. Dan seperti tadi ditanya, umurku yang sekarang ini, udah umur yang sekarang ini, saya tuh pengen hidup tenang, saya tuh nggak banyak drama. Saya di teman-teman pengajian itu selalu ngajarin gini, kita tahu urusan orang pura-pura tidak tahu lebih baik gitu. Jadi kalaupun tahu tapi bukan urusan kita, ya nggak usah komentar sebenarnya. Makanya selalu kadang saya tidak pernah mau dimintain komentar, karena memang itu
itu bukan urusan saya gitu ya. Dan kalau menanggapi yang tadi itu, saya takut sebenarnya ngomong, nanti takutnya jadi ngambek-ngambek ya, keret-keret urusan orang, nggak enak keret-keret urusan orang gitu kan. Makanya saya paling hati-hati memberikan statement gitu. Jadi ya pokoknya berdoa aja lah, semoga rumah tangga kita semuanya dijaga oleh Allah gitu ya, dan selalu berpikir positif, berbicara yang baik, berhati yang baik gitu ya. Kalaupun intinya gini, semua perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi ketika melakukan sesuatu kemudian ada konsekuensinya, ya udah tanggung jawab, jalanin gitu. Itu bapak saya dulu selalu ngajarin saya kayak gitu. Makanya ketika ingin berbuat sesuatu, pikirkan konsekuensinya, dampak baik buruknya buat kita ataupun orang lain, merugikan orang lain apa enggak. Ya kalau merugikan orang lain ya jangan gitu kan. Kalau kamu nyubit dirimu sendiri sakit ya sakit kan, jangan nyubit orang lain gitu sih, seperti itu sih. Jadi intinya memang saya tetap berada di barisan istri sah dah gitu. Oke. Kalau 47 mungkin harapannya apa yang ingin digapai nih? 47 ya, karena dulu ketahuan deh. Kamu tahun 47 tadi pas rumah ngomong umur ya. Wah, dibongkar umurku. 47. Ulang tahun arwahnya mungkin dan apa capaian yang akan Jadi di usia, ialah jujur aja lah, kita ngapain sih harus pakai dia usia 47 dan kemudian kita menua itu alami menurut aku, nggak ada hal yang perlu ditutupin. Kita pasti dari ABG, kemudian dari balita, anak dewasa itu kan kita grow up terus ya, sampai kita dari sekarang udah mau jelita jelang 50 tahun, masya Allah buat aku. Malah aku senang karena itu hal yang harus aku alamin dari umur 20-an, 30, 40 dan 45, dan bener lah setelah umur 45 ke atas 50 tuh mulai yang ngeliat apa, oh oke, dulu mungkin menggebu-gebu dulu apa iya sih, sekarang ini aku udah pengen gitu kayak udah yang rilis aja, udah aku bersyukur dengan hidupku saat ini. Baik buruk yang Allah berikan itu terbaik untuk aku, tinggal aku memperbaiki diri, aku bergaul di lingkungan yang baik, lingkungan yang saling support, lingkungan yang saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya, dan alhamdulillah banget. Intinya itulah, pengen hidup tenang, no drama, pokoknya hidup tenang, no drama, apa adanya, lebih ngedeket ke Allah, udah mau jelita loh kan. Nabi Muhammad bilang umur 40 itu tadi ustazah sampaikan, udah umur 40 itu udah umur kita harus siap-siap gitu, mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi ya udah pengen lebih deket ke Allah, pengen lebih disayang Allah, pengen pokoknya jauh dari permasalahan, pengen rumah tangganya tenang, samawa, sakinah mawaddah warahmah selamanya, punya lingkungan yang baik. Dan ya udah, aku lebih banyak ke sana sih, ke dunia. Alhamdulillah Allah kasih gitu loh, Allah udah kasih gitu, jadi tinggal bersyukur aja. Udah targetnya sekarang bahagia dunia akhirat. Oke. Makasih banyak Kak.